Seorang pria di Utah yang tampaknya sedang mengalami krisis saat berada di bawah pengaruh narkoba memutuskan untuk menargetkan kendaraan yang cukup tidak biasa dalam aksi perampasan mobil. Apakah Anda sudah berbicara dengan siapapun dari kantor pos tentang truk itu? Benar sekali, saat seorang pengantar surat sedang keluar dari truknya, Wilbur Hernandez berlari dan mencurinya. Pak, ini dari kepolisian. Keluar dari kendaraan sekarang juga dengan tangan kosong. Pengejaran singkat akhirnya berujung pada kebuntuan yang lebih lama, dan kasus tersangka ini sampai ke pengadilan federal. Namun, hukuman yang dia terima musim panas, lalu dalam kesepakatan pembelaan, mungkin mengejutkan Anda. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime, saya Jesse Weber. Pria yang sekarang berusia 33 tahun itu terlihat di sebuah kompleks apartemen di Salt Lake City. Tampaknya memeriksa gagang pintu dan mencoba membobol mobil. Saat saksi mata mencoba mengusirnya, dia langsung menuju kendaraan pelarian terdekat yang ditemukannya. Sebuah truk pos milik layanan pos Amerika Serikat, dan yang terjadi selanjutnya adalah pencarian di beberapa yurisdiksi lokal. Dengan truk pos tersebut kadang-kadang menabrak mobil lain. Saat Hernandez melaju liar di sekitar lingkungan, akhirnya pengejaran itu berakhir dengan beberapa petugas menangkap Hernandez di sebuah daerah bernama Bountiful. Butuh waktu sebentar untuk menentukan di mana Hernandez akan ditahan, di mana dia akan didakwa. Namun, pemerintah federal Amerika Serikat memenangkan yurisdiksi atas kasus ini karena United States Postal Service adalah lembaga pemerintah. Dan sekarang, setelah kasus federal Hernandez baru saja selesai, Hernandez telah dijatuhi hukuman penjara, diikuti dengan deportasi. Kami telah mendapatkan surat dakwaan terhadapnya, serta laporan polisi dan rekaman kamera tubuh dari otoritas Utah. Semua itu memberi kita wawasan tentang yang dihadapi para petugas hari itu dan alasannya. Hernandez mengaku kabur memakai kendaraan pemerintah. Kita ingin kembali ke Februari 2024 di kompleks apartemen North Redwood Road, Salt Lake City. Polisi mendapat laporan tentang orang mencurigakan bersenjata di parkiran. Sebuah gambar diam dari video ponsel saksi menunjukkan Hernandez memegang pisau, menurut laporan polisi. Ketika petugas tiba, mereka menemukan seorang petugas pengantar pos yang hanya diidentifikasi sebagai R.W., tetapi tidak ada truk pos di lokasi. Dia mengatakan sedang memasukkan surat di 594 Jalan Redwood Utara saat melihat sekelompok orang mengejar pria yang menurutnya tampak aneh. Namun, dia mengatakan bahwa daerah itu memang terkenal sering terjadi hal-hal aneh. Jadi dia tetap melanjutkan memasukkan surat ke dalam kotak-kotak tersebut. Dia melihat pria itu berlari mengelilingi truk pos lalu melompat masuk. Dia berteriak, tidak, keluar dari sana. Namun, pria itu terus mencari kunci untuk menyalakan kendaraan tersebut. Inilah isi dakwaan federal terhadap Hernandez. Rukun warga mengatakan dia berlari ke truk pos dan berteriak kepada tersangka untuk keluar dari kendaraan. Rukun warga mengatakan bahwa tersangka memegang pisau dan mengarahkan pisau itu kepadanya, mengancam dirinya dan orang lain yang ada di sana dengan pisau tersebut, kata rukun warga. Salah satu saksi menggunakan sebatang kayu untuk mencoba memukul tersangka agar menghentikannya. Namun tersangka berhasil menyalakan truk menggunakan kunci yang telah ditinggalkan di dalam kendaraan, dan tersangka melarikan diri dari lokasi dengan kendaraan tersebut. Truk pos itu membawa barang-barang pos seperti surat dan paket untuk orang lain. Saat melintasi berbagai wilayah di Davis County, truk pos tersebut dilaporkan ke kepolisian setempat karena dikendarai secara ugal-ugalan dan terlibat dalam beberapa kecelakaan, lalu lintas ringan dengan kendaraan lain. Dan, menurut dakwaan, Hernandez akhirnya mengakui bahwa dialah yang mengemudikan truk tersebut, bahkan tampaknya membuang surat milik orang lain di sepanjang perjalanan. Namun, United States Postal Service, mereka berhasil menggunakan sistem Global Positioning System di truk tersebut untuk melacaknya. Polisi menangkap Hernandez di jalan ini di Bountiful. Silakan lihat. He's trying to get away. We got him on gun. Gunpoint at 1327.
Jadi, setelah menabrakkan truk pos ke mobil polisi, Hernandez masuk ke sebuah lahan yang tampaknya sedang dalam pembangunan, melaju melewati para pekerja yang kebingungan. Petugas mengikuti Hernandez di lahan itu dan sempat mencoba memotong jalannya. Namun, kabar buruk bagi Hernandez, hanya ada satu pintu masuk dan keluar. Dia terjebak di jalan, tapi sekarang dia tampaknya menolak untuk keluar. Dia diduga mengacungkan pisau, lalu ditembak taser oleh petugas. Kini dia mundur ke truk. Pak, ini dari kepolisian. Keluar dari kendaraan sekarang dengan tangan kosong. Apakah ada yang bisa berbicara bahasa Spanyol? Apakah ada yang bisa berbicara bahasa Spanyol? Hei, mundur dulu. Pak, ini adalah departemen kepolisian. Keluar dari kendaraan dengan tangan kosong. Tunjukkan tangan kosong Anda kepada kami. Apakah ada yang bisa mengambil peluru merica? Saya rasa peluru merica bisa membuatnya keluar. Ini adalah departemen kepolisian. Berhenti melempar barang dari kendaraan. Tunjukkan tangan kosongmu dan keluar dari kendaraan. Kami sudah mengamankan pisaunya. Menuju Victor 16, pisau sudah kami amankan darinya. Kami tidak mengambilnya, hanya menendangnya menjauh. Itu pisaunya. Departemen kepolisian. Keluar dari kendaraan, angkat tangan kosong ke atas. Lebih banyak petugas mulai tiba di lokasi, membawa senjata non-mematikan seperti bom merica dan senapan beanbag. Dan mereka memanggil Hernandez dalam bahasa Inggris dan Spanyol, meminta dia untuk keluar dengan tangan terangkat. Menurut laporan KSL televisi polisi, menembakkan sekitar 14 peluru beanbag, 40 proyektil semprotan merica, dan menggunakan taser setidaknya 4 kali. Akhirnya, dia menjatuhkan pisau dan menyerah. Kini, petugas segera mengerubungi Hernandez. Mereka memastikan dia tak bersenjata dan tak berbahaya sebelum memeriksanya di mobil patroli. Mobil. You good with it? They're on their way. ¿Quieren hablar conmigo? Bro, llamarte, bro, me quieren matar. ¿Ah? No, si bro, ya ayuda, vea, porque van a botar toda mi familia, pero es diamante. Ya mira. Vamos ahí. Está todo el diamante, mira. ¿Es tu carro? ¿Ah? ¿Es tu carro? Me voy a hacer carro. Yo me subí nomás, pero lo agarré porque había... Bisakah kamu meminta mereka untuk keluar? Begitu kan? ¿Dónde está su otro sofá? Ahí está tirado por ahí. Ok, vamos por allá. Yep. Now, let me put it in my cups first. Okay, vamos a quitar eso, ¿ok? ¿Usted va a pelear con nosotros? No, ya no, voy a pelear, voy a cooperar, Porque voy a cooperar. si usted pelea conmigo, le voy a golpear No, mucho. ya veo que quiero pelear si no sé ni pelear. ¿Entiende? Sí. Ok, no quiere golpearle. No, si por eso voy a cooperar con Okay, ustedes. porque yo golpeo muy, muy duro. Vale, ya sea bien vergado. Dóblete. Melalui telepon, petugas memberitahu alasan para medis memeriksa Hernandez. Tidak ada anjing. Dia terkena beberapa kali peluru merica, jadi dia mencium baunya. Tapi dia memakai 2 jaket. Dia mengambil 2 jaket dari surat. Dia duduk di kursi belakang dan memakai rompi anti peluru.
Dia lalu dibawa ke rumah sakit untuk memeriksa lengan dan jarinya yang retak, menurut kepolisian Salt Lake. Tapi dia bukan satu-satunya yang terluka dalam aksi ini. Menurut KSL Televisi, Hernandez rupanya menggigit salah satu petugas saat bergumul di tanah. Penyelidik memotret pisau yang ada di tanah. Barang itu disita sebagai bukti dan awalnya penyelidik kesulitan mengidentifikasi Hernandez yang diduga berada di negara ini secara ilegal. Menurut laporan polisi, subjek telah memberikan beberapa versi nama dan tanggal lahir, tetapi tidak ada kombinasi yang terdaftar sebagai valid dalam catatan polisi. Begitu saya tiba di pusat sumber bukti, seorang penghubung FBI berhasil mengidentifikasi subjek menggunakan pemindai sidik jari portabel. FBI juga menyediakan layanan penerjemahan untuk penyidik Salt Lake setelah Hernandez berada di ruang interogasi. Alright, Wilbur. Jadi, Agent Thornton di sini akan menerjemahkan untuk kita supaya kita bisa saling memahami, oke? ¿No habla español? ¿Habla español? Sí. Nada de inglés, ni un poco. Yo ando aquí para ayudarles a traducir, ¿ok? Yo soy un agente del FBI y ella es un agente para el postal, para los correos. Jadi ya, saya Detektif Coles dari Kepolisian Kota Salt Lake. Detective Coles del Lago Salado de Salt Lake. Dan ini Inspektur Moore dari Layanan Pos Amerika Serikat. Espectador Amor. Penerjemah kami di sini dari FBI. Tuan Thornton, Agent Thornton, kami ingin berbicara tentang alasan kita semua berkumpul di sini hari ini. Queremos hablar sobre lo que, por qué estamos aquí. Oke. Es que yo caminando I was walking. y encontré no sé, Dan laporan tersebut menjelaskan apa yang tampaknya dikatakan Hernandez kepada para penyelidik. Dan saya akan langsung katakan, ini aneh. Kutipan. Hernandez mengatakan dia berada di daerah 400 Utara, meninggalkan rumah pacarnya saat berjalan-jalan dan menemukan toples berlian di jalan. Tiba-tiba, sekitar 10 orang mengejarnya tanpa alasan jelas, kata Hernandez. Dia lari ke sebuah truk pos yang kemudian dia lompat masuk ke dalamnya. Hernandez mengatakan dia mengenali kendaraan itu sebagai truk pos karena warnanya putih, ada logo pos di atasnya, dan di dalamnya ada surat serta paket. Hernandez menyatakan dia sedang diserang kelompok itu. Dia mengeluarkan benda mirip pisau, namun bilang itu bukan pisau, melainkan alat untuk membela diri. Di akhir wawancara, Hernandez mengakui punya pisau di saku jaketnya, yang kemudian dia keluarkan dan gunakan. Hernandez menghadapi 2 dakwaan federal, yaitu perampasan mobil dan pencurian surat. Menurut catatan pengadilan, persidangannya beberapa kali ditunda saat pengacara meninjau semua informasi. Pada Juni 2025, Pengadilan Distrik Kedua Utah mengumumkan tercapainya kesepakatan pembelaan. Salah satu pembela Hernandez mengajukan berkas sebelum hukuman, mengutip Wilbur Castellanos. Hernandez, melalui penasihat hukumnya, meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang telah disepakati 30 bulan. Meskipun ini merupakan perbedaan yang signifikan dari rentang yang disarankan oleh pedoman penjatuhan hukuman, fakta-fakta yang tidak biasa dalam kasus ini membenarkan perbedaan tersebut. Menurut pengakuannya sendiri, dia berada di bawah pengaruh suatu obat, kemungkinan besar bath salts. Tuan Hernandez terbukti bersalah merampas mobil, namun kasus ini tidak seperti perampasan mobil biasa. Dia memang mengambil truk pos itu untuk keuntungan pribadi. Dari semua yang terlihat, dia hanya mencoba melarikan diri dari serangan. Tentu saja tindakannya tidak dibenarkan. Tidak ada pembenaran atau pembelaan karena kebutuhan, apalagi mengingat apa yang terjadi setelahnya. Namun, inilah yang membedakan kasus ini dari perampasan mobil biasa. Sebagai bagian dari perjanjian pembelaan, tuduhan pencurian surat dibatalkan dan Hernandez dinyatakan bersalah atas perampasan mobil. Dia dijatuhi hukuman 30 bulan penjara federal. Menurut berkas putusan, Tuan Hernandez, warga Meksiko, akan kembali ke negaranya setelah masa hukuman berakhir dan dideportasi. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Semua, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Seperti biasa, silakan berlangganan di YouTube,
Apple Podcasts, atau Spotify, dimanapun Anda mendengarkan podcast. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa.